Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Khalifah dengan NIM 4120016. Saya mahasiswa semester 3 jurusan Ekonomi Syariah. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Ilmu Tasawuf kelas C dengan dosen pengampu Bapak Romli. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Jelaskan pengertian dan tujuan mempelajari ilmu tasawuf. Pengertian ilmu tasawuf menurut bahasa yang pertama berasal dari kata suf yang berarti bulu domba, karena orang-orang ahli ibadah dan syahid pada masa dahulu mengenakan pakaian yang berasal dari bulu domba atau wol. Yang kedua berasal dari kata suf yang menggambarkan orang-orang yang selalu berada di barisan terdepan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kebajikan. Secara etimologi, pengertian ilmu tasawuf itu sendiri adalah upaya atau usaha mensucikan diri dengan cara menjauhkan diri dari pengaruh kehidupan dunia yang membuat lalai dari Allah Subhanahu wa taala dan memusatkan perhatian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan mempelajari ilmu tasawuf itu diantaranya yang pertama adalah menyelamatkan diri dari perbuatan syirik dan batil. Yang kedua ada tahali atau melepaskan diri dari penyakit kalbu. Yang ketiga ada tahali atau mengisi diri dengan akhlak yang mulia. Dan yang keempat ada tajali, mencapai derajat ihsan dalam beribadah. Selanjutnya pertanyaan nomor 2, apa yang dimaksud dengan takhali dan tahali? Takhali adalah mengosongkan diri dari sikap ketergantungan terhadap kelezatan dunia dengan cara menjauhkan diri dari maksiat dan berusaha menguasai hawa nafsu. Takhali bisa juga disebut dengan menjauhkan diri dari sifat tercela. Selanjutnya, tahali. Tahali adalah menghiasi atau mengisi diri dengan sifat yang baik atau perbuatan yang mulia. Dengan kata lain, setelah kita mengosongkan diri atau takhali tadi, kita melanjutkan ke tahap berikutnya atau tahap tahali, yaitu pengisian jiwa yang kosong tadi dengan perbuatan yang baik dan mulia. Pertanyaan yang ketiga, peran dan tantangan tasawuf dalam kehidupan di era modern ini. Kemajuan dan kemakmuran masyarakat di dunia telah terpenuhi di era modern dengan penemuan-penemuan yang terus berkembang. Sementara itu, tasawuf berperan dalam pemenuhan persoalan-persoalan di sisi rohaniyah. Persoalan-persoalan masyarakat modern seperti pecahnya kepribadian, penyalahgunaan iptek, pendangkalan iman, materialistis, dan frustasi bisa diselesaikan dengan tasawuf. Tasawuf dengan tarekot sebagai metodenya telah terbukti bisa menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat di era modern ini. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara menerapkan ilmu tasawuf di era modern? Haruskah dunia ditinggalkan? Menurut Al-Junaid, tasawuf tidak bisa diraih dengan cara berzikir dan berdoa saja. Ia hanya bisa diraih dengan kedermawanan sang pengamalnya. Siapapun yang bertasawuf tidak perlu meninggalkan pekerjaannya, apapun profesinya, seperti pejabat negara, pengusaha, pedagang, petani, berkeluarga, ataupun punya anak. Karena tasawuf tidak memandang kepemilikan harta yang berlimpah. Dalam konteks kekinian ini, tasawuf berarti sama juga dengan bertanggung jawab dan amanah. Semisal kita sebagai pejabat negara, kita harus menjalankan pekerjaan kita dengan bertanggung jawab
dan jujur. Karena apapun yang ada di genggaman tangan kita sewaktu-waktu bisa lepas, karena itu tidak ada di dalam hati. Yang ada di dalam hati kita hanyalah Sang Kekasih tercinta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan nomor 5, bagaimana perasaan dan kesan pribadi setelah mempelajari ilmu tasawuf? Dari saya sendiri pribadi sangat merasa bersyukur bisa belajar ilmu tasawuf di IAIN Pekalongan. Karena setelah mempelajari ilmu tasawuf ini, saya lebih berhati-hati sebelum berbuat. Saya selalu ingin berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selalu ingin mencoba dan berusaha sholat 5 waktu di tepat waktunya. Dan saya selalu ingin menjadikan diri saya ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.